kalau kita bicara Panji Gumilang dan Al Zaitun, ketika bicara kurikulum nggak ada persoalan pakai Kemenak, tapi di sana itu ada namanya dua struktur. Yang pertama struktur teritorial, itu yang sudah berbentuk negara, walaupun negara bayangan ya, jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Ada fungsional yang dia jadikan kedok untuk menipu masyarakat Indonesia. Dan perlu diketahui di Al Zaitun itu 80% santri, itu yang orang tuanya anggota TNI. Ada 20% santri yang kita kategorikan korban promosi Al Zaitun, yang memang dia tidak tahu NI. Presiden NI sama dengan pimpinan Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Dan ini sudah dijelaskan juga dalam MUI, yang tahun 2002 oleh Kementerian Agama juga, bahkan 2 kali penelitiannya, ada 3 hubungan masalah kepemimpinan, pendanaan, dan historis, bahwa pimpinan NI dan pimpinan Al Zaitun ya sama. Ajaran sesatnya dia telah merubah rukun Islam. Kalau rukun Islam sama, tapi sahadatnya ini yang diajarkan di gerakan teritorial. Ajarnya di dalam bahwa sahadat itu bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir. Mereka menganggap Indonesia hukumnya masih jahiliyah, Pancasila, peninggalan KUHP, peninggalan penjajah Belanda. Ini harus diganti dengan negara Islam. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan siapa saja yang menyampaikan risalah agama, karena Rasul berasal dari kata risalah, layak disebut sebagai orang nabi. Jadi dulu kami meyakini Panji Gumilang dulu ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Yang kedua sholat. Sholat itu menganggap bahwa hari ini ya kondisi Mekah, kondisi jahiliyah, karena Indonesia belum tegak hukum Islam, maka sholat belum diwajibkan. Ini bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Sholat suka-suka dia ketika ada tamu, ketika ada event tertentu. Makanya karena mereka dididik menjadi negarawan, sholatnya mereka dilarang pakai sarung, sholat pakai celana, pakai jas, pakai dasi, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, calon-calon pemimpin negara. Zakatnya juga dirubah, tidak pakai mereka pakai 1 gantang kurma, tidak pakai liter beras. Puasanya juga bukan puasa Ramadan, puasa diartikan bahwa ingin menahan dari negara Islam menang. Jadi mereka harus totalitas, memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan. Dan yang terakhir ibadah hajinya. Ibadah haji menurut NI itu nggak perlu ke Mekah. Ibadah haji cukup datang ke Al Zaitun setiap tahun sekali pada 1 Muharram, diartikan sebagai perkumpulan para pejabat. Dan itu seluruh korwil, bahasa mereka dulu kita ke sana korwil, itu datang. Melakukan ritual haji juga di sana. Jadi kalau 1 Muharram datang ke Al Zaitun pasti rame. Apalagi pada saat itu ketika saya di dalam itu sekitar 250.000 jamaah pada saat itu dan hadir semua. Masing-masing korwil semuanya juga melakukan ritual ibadah haji. Keliling tawaf misalnya. Kita bukan keliling Ka'bah tapi keliling pesantren yang luasnya 1.200 hektar. Melihat bahwa kita bertakbir, Allahu Akbar. Inilah Islam, ini besar, mewah, megah, lengkap fasilitasnya. Jadi tawaf itu mengakbarkan Al Zaitun dengan segala lengkap fasilitas. Dan saya rasa orang yang datang ke sana berucap subhanallah, itu besar sekali, luas sekali. Ada juga istilah melempar jumroh. Kalau di Mekah kan menggunakan kerikil. Kalau di Al Zaitun kita sedang membangun gedung. Kalau pakai kerikil nggak kelar-kelar. Jadi setiap orang yang datang ke sana dari rombongan wilayah mana, nanti di akhir session sambutan Syekh Panji Gumilang, kalau saya menyebutnya sekton bukan seng sebenarnya. Ini ada ritual melempar jumroh. Misalnya dari Jakarta misalnya, ada 1 miliar. Ini melempar jumrohnya tidak pakai kerikil, tapi dulu minimal dengan 7 sak semen. Wow. Dalam bentuk duit. Jadi ini sebenarnya kalau dalam segi penodaan agama ini sudah masuk. Apalagi kemarin frontal. Ada masa Bung Karno, ada sholatnya pakai macam-macam. Jadi kalau bicara ini kurikulum Kemenak itu nggak pernah ngajarin seperti itu.